Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian para pejuang cinta yang mendengarkan podcast ini, semoga selalu diberikan perlindungan dan rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ada orang yang sampai bertahun-tahun susah untuk memaafkan. Alasannya macem-macem. Ada yang karena gak terima, karena benci banget sama apa yang dia lakuin. Ada yang berpikir kalau dimaafin ntar dia ngerasa gak salah. Bahkan ada yang sebenarnya udah gak sakit hati, tapi gengsi mau memaafkan. Gue setuju banget ya, kalau memaafkan itu bukanlah hal yang mudah sama sekali bagi orang yang ngerasa udah tersakitin banget. Tapi gue coba mau ambil perspektif lain untuk sedikit membuka pola pikir kita tentang memaafkan. Yang bikin kita susah memaafkan orang lain sebenarnya adalah karena kita berpikir memaafkan itu adalah pemberian kita kepada orang yang kita benci. Tapi di video kali ini gue punya pendapat yang berbeda. Gue bakal kasih beberapa alasan kenapa lu harus memaafkan orang lain walaupun lu benci banget sama orang itu. So, mari kita mulai. Oke, langsung aja alasan pertama. Seperti yang gue bilang tadi, yang bikin kita nggak ikhlas buat maafin adalah kita berpikir bahwa memaafkan itu adalah pemberian kita kepada orang yang kita benci. Hal yang nggak lu sadarin adalah ketika kita memaafkan itu bukan hanya untuk orang lain yang kita maafkan, tapi memaafkan itu adalah untuk diri kita sendiri, bro. Jadi alasan yang pertama itu, memaafkan adalah hal penting untuk kesehatan mental kita. Gak mudah memang gue akuin ya, tapi dengan lu memaafkan, lu lebih bisa belajar untuk menerima apa yang sudah lu alami. Efeknya tentu lu bakal ngerasa lebih damai dalam menjalani hidup. Lu udah gak ke-trigger lagi tuh sama orang-orang yang nyakitin lu karena lu udah maafin dia. Kalau misalkan lu masih nganggap ini susah, gue bakal kasih alasan yang kedua. Memaafkan bukan berarti lu membenarkan apa yang orang itu lakukan. Ketika dia menyakiti lu dengan cara apapun yang akhirnya itu merugikan buat diri lu sendiri, memaafkan bukan berarti lu membenarkan apa yang dia lakukan. Memaafkan adalah tindakan untuk mengikhlaskan apa yang dia lakukan dan menjadikan itu salah satu pelajaran hidup serta pengalaman yang berharga buat diri lu sendiri. Tapi kan Bang, menjadikan pelajaran hidup dan pengalaman berharga itu kan bukan berarti kita harus memaafkan orang itu. Enggak bro, lu harus maafin. Lu gak bisa mencapai keikhlasan itu kalau misalkan lu gak maafin. Lu gak bisa mengambil pelajaran yang berharga ketika lu masih membenci seseorang yang gak lu maafkan kesalahannya. Dan sekali lagi, memaafkan ini bukan berarti lu membenarkan tindakan dia. Jangan berpikir kayak gitu, lu malah tambah susah buat maafin orang. Yang salah tetap lu bilang salah, jangan dibenarkan, dan memaafkan itu adalah masalah keikhlasan. Kalau masih kesusahan, gue kasih lagi nih alasan yang ketiga. Memaafkan bukan berarti lu malah deket sama orang yang menyakiti lu. Bukan berarti lu harus berteman erat lagi sama dia ketika lu memaafkan. Enggak. Seperti yang gue bilang di intro, memaafkan di sini adalah untuk diri lu sendiri dulu. Tapi gue juga nggak ngelarang kalau misalkan lu membuka pintu maaf itu sekalian lu menjalin silaturahmi yang erat lagi gitu. Kalau misalkan orang yang nyakitin lu ini udah bener-bener berubah dan menyesal dengan apa yang dia lakukan. Cuman di sini konteksnya adalah kalau yang menyakiti kita nggak minta maaf sama kita, terus dia nggak ngerasa salah gitu loh. Please bro, lu jangan benci sama dia. Lu cuman perlu benci sama apa yang dia lakukan. Lu maafkan dia, tapi bukan berarti lu harus deket sama dia, kan enggak. Lu nggak harus jadiin dia musuh juga sebenarnya. Cukup lu jaga jarak aja kalau misalkan memang orangnya kayak begitu. Tapi memaafkan itu penting buat diri lu sendiri. Tujuan dari video ini adalah untuk menghindari penyakit dendam dalam hati, itu doang. Karena rasa dendam ini akan menjadi racun dan mempengaruhi setiap tindakan yang lu lakukan dalam kehidupan. Lu memilih memaafkan padahal lu bisa membalas apa yang dia lakukan, itu jauh lebih terhormat, elegan, dan lu adalah seorang pemenang sejati. Artinya lu memaafkan orang lain bukan berarti lu ngalah atau lu kalah, justru lu menang. Orang yang keras kepala, ngotot, dan gak mau memaafkan, justru dia yang masih belum menang. Gue gak bilang kalah ya. Belum menang itu dalam artian ketika kita disakiti terus kita merasa sakit yang berkepanjangan dan kita membenci dia, sulit untuk memaafkan dia. Nah itu berarti kita belum menang dari apa yang dia lakuin. Ngerti gak sih? Jadi maafkanlah orang lain demi kepentingan kita sendiri dulu. Nah seperti biasa gue bakal kasih quotes di belakang, dan ini quotes paling indah.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Quran Surah Asy-Syura ayat 40. Semangat para pejuang cinta, tidak ada unsur provokasi dan merendahkan gender tertentu. Semua narasi dan statement dalam video ini bersifat substansial dan kondisional. Semoga bermanfaat dan jadilah pemenang dengan memaafkan.